Hanya ada satu CD yang tidak bernama. Saat CD itu dia buka di komputernya, Elliot melihat koleksi foto-foto Mr. Robot. Semakin dalam dia membuka, terlihat Mr. Robot sedang bersama seorang anak. Setelah mengambil sebuah foto, semuanya makin terbuka. Lalu, apakah Mr. Robot ini adalah ayah kandungnya sendiri? Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah Mr. Robot. Benarkah dugaan Elliot? Dan film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mr. Robot. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-9. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diceritakan kiprah Mr. Robot di tahun 1994. Saat itu, dia membuka sebuah toko komputer yang melayani jasa servis dan instalasi. Saat itu, Pentium 90 dengan kapasitas penyimpanan 800 MB dianggap populer dan cukup untuk digunakan bekerja. Jika kalian ingat, sebelum adanya CD atau flash disk seperti yang saat ini digunakan, kala itu penyimpanan data masih menggunakan flap disk dengan kapasitas penyimpanan hanya 1,44 KB. Tiba-tiba, seorang pria mengadu kepada Mr. Robot, uangnya yang berjumlah $20 telah dicuri anaknya saat dia mengeluarkan dompetnya di meja kasir. Orang ini sangat marah, meminta uangnya dikembalikan sekaligus permintaan maafnya. Bukannya memanggil putranya untuk melakukan klarifikasi, Mr. Robot justru mengatakan tidak mau meresponnya. Dengan santuinya, dia juga tidak peduli jika pria ini akan melaporkannya kepada polisi. Hingga akhirnya pria ini menyerah dan pergi begitu saja sambil mengatakan mulai saat ini dia akan belanja di Best Buy saja. Mr. Robot kemudian memanggil anaknya untuk keluar. Saat putranya itu mengaku tidak melakukannya, Mr. Robot tidak percaya. Uang itu kemudian diberikan kepada ayahnya. Bukannya memarahi, Mr. Robot justru menyuruhnya memilih film yang akan mereka tonton. Dengan $20 itu cukup untuk membeli 2 tiket. Putranya ini heran, kenapa ayahnya ini tidak marah kepadanya. Meskipun telah bersalah, Mr. Robot tidak menjatuhkan mentalnya. Dia yakin kau tetap anak yang baik dan pria itu memang menyebalkan. Terungkap jika Mr. Robot dijadikan sebagai nama toko komputernya. Sekian tahun berlalu, toko tersebut dijual dan berubah menjadi usaha lain berganti-ganti hingga akhirnya menjadi Bank of E, milik perusahaan Evil Corp yang saat ini sedang gencarnya diretas oleh kelompoknya Mr. Robot. Kembali ke Elliot, setelah sekian lama baru terkuak hari ini jika Mr. Robot adalah ayahnya. Elliot sangat kecewa kenapa dia tidak memberitahunya sejak dulu. Selama ini yang dia tahu ayahnya telah meninggal. Mr. Robot beralasan telah merencanakan semua ini dengan perlahan. Meskipun Elliot sudah tahu dia adalah ayahnya, rencana tetap berjalan dan mereka harus makin berhati-hati, terutama setelah pertemuan mendadaknya dengan Tyrell Welly. Kemanapun Elliot pergi, mereka akan selalu membuntutinya karena mereka tidak mau Mr. Robot bekerja sama dengan Elliot. Saat Elliot diharuskan menemui psikiaternya, dengan resep obat-obatan yang diberikannya itu bagian dari rencana mereka untuk mengganggu dan mengendalikan pikiran Elliot. Akibatnya, Elliot lupa dengan hal penting dalam hidupnya. Mr. Robot berjanji akan menjelaskan semuanya, tapi malam ini mereka harus fokus pada rencananya. Elliot benar-benar merasa sudah gila. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Mr. Robot akhirnya mengalah. Dia akan memberi semua jawabannya, mengajak Elliot pergi mengikutinya. Sementara itu, Angela datang ke kantor pengacaranya. Menurut informasi, hari ini berita pengakuan Colby akan disiarkan. Rupanya, Angela berniat melamar kerja di kantor Nayar. Angela mengaku sudah mengundurkan diri karena kasusnya. Dan karirnya di bidang teknologi telah hancur, sedangkan uang gugatannya mungkin akan keluar bertahun-tahun lagi. Apapun alasannya, Nayar tidak bisa menerima Angela di kantornya. Setelah keluar dari kantor pengacaranya, Darlene menghubungi Angela minta bantuannya untuk menemukan kembali Elliot yang dia yakini kembali kehilangan kendalinya. Sampai di sebuah gedung, mereka tidak menemukan keberadaan Elliot. Angela justru merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Darlene kembali ke kota, sikap Elliot mulai berubah. Karena Darlene tidak mau menceritakan yang sebenarnya, Angela enggan untuk membantunya lagi. Stop asking me for my help.
Mr. Robot membawa Elliot ke sebuah stasiun kereta. Saat melihat rel, dia ingat betul tentang sebuah permainan cara menghitung probabilitas keamanan setiap gerbong di kereta, berdasarkan seberapa sering gerbong-gerbong itu keluar rel. Saat berangkat melakukan perjalanan, Elliot akan memilih gerbong teraman menurut hitungannya itu, karena dia senang berada di luar rumah. Tapi saat perjalanan pulang, dia akan memilih gerbong yang paling berbahaya karena dia benci pulang ke rumah. Karena situasi yang berbahaya ini, Elliot mengkhawatirkan keadaan Darlene. Tiba-tiba, seorang pria mencurigakan datang mendekat. Mereka cukup lega karena pria itu tidak seperti yang mereka takutkan. Mr. Robot kembali membawa Elliot agar dia tahu kemana saja ayahnya ini pergi. Perlahan tapi pasti, Elliot merasa telah mengingat kembali semuanya. Dia berharap menjadi manusia normal lagi. Tapi kenyataannya, ayahnya ini belum meninggal sedang duduk persis di hadapannya. Melirik ke belakang, Elliot merasa seseorang sedang membuntutinya. Setelah kejadian malam itu, Joanna akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Ditemani suaminya, dia teringat kembali anak perempuan yang dia lahirkan saat usianya masih 15 tahun. Saat itu, dia dijodohkan dengan seorang pria yang awalnya terlihat baik, tapi ternyata itu menjadi kenangan terburuk dalam hidupnya. Seharusnya, Joanna menceritakan hal ini kepada Tyrell. Dan kini, saat suaminya sedang terpuruk, Joanna malah membencinya. Gideon datang ke Blank bermaksud untuk mengambil harddisk milik Oli. Di luar dugaan, tempat ini mengalami kebakaran, menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Sang pemilik mengaku tidak tahu apa yang terjadi karena hari itu dia sedang berada di luar kota. Kembali ke kantornya, Tyrell dikejutkan dengan atasannya yang sudah menunggunya. Karena kematian Sharon yang mengejutkan di perusahaan ini, polisi kemudian melakukan penyelidikan termasuk meminta keterangan kepada Scott. Hasilnya, Tyrell yang sebelumnya dekat dengan Sharon dicurigai berhubungan dengan kasus ini. Meskipun Philip ragu dia terlibat, tapi tak dipungkiri persaingan antara dirinya dan Scott dalam memperebutkan kursi direktur teknologi cukup mencuat. Karena itu, Philip memutuskan untuk memecat Tyrell dari perusahaan ini. Saat itu juga, psikoplok ini meluapkan kemarahannya kepada Philip. Dia merasa sudah berjuang keras untuk perusahaan ini. Respon tidak pantas itu membuat Philip makin yakin dengan keputusannya. Dan akhirnya Tyrell harus segera angkat kaki. Baru saja melangkah keluar, dua detektif itu kembali datang untuk meminta keterangannya. Sudah terlanjur kecewa, Tyrell menantang mereka untuk menuntutnya jika mereka punya bukti. Mr. Robot membawa Elliot kembali ke rumah lama mereka yang kini sudah menjadi milik orang lain. Tiba-tiba Elliot mendorong ayahnya ke jendela. Dia ingat betul saat itu dirinya yang masih berusia 8 tahun didorong dari jendela ini. Mr. Robot menyadarkan Elliot karena rasa marah pada dirinya sendiri karena telah membocorkan rahasianya kepada orang lain. Elliot harus merelakan, dan ini yang justru dilakukannya. Angela yang sedang berada di rumahnya, ayahnya mendapat kabar jika Darlene datang mencarinya. Oh, by the way, you didn't tell me Darlene was back in town. Sementara itu, Gideon dibuat terkejut karena emailnya telah diretas. E-Corp sudah terlanjur mencabut status server tersebut dari sebelumnya yang digunakan sebagai honeypot. Sesuai dengan perintah Tyrell, permintaan ini tidak semudah itu bisa mereka cabut kembali. Darlene dan Angela bertemu di rumah lama Elliot untuk mencari keberadaannya. Mereka langsung bersembunyi karena pemilik rumah sudah kembali. Saat berjalan ke belakang rumah, mereka menemukan pecahan kaca yang berasal dari jendela kamar Elliot dulu. Sementara itu, Elliot diarahkan ayahnya ke sebuah pemakaman. Dari kejauhan, Darlene dan Angela berteriak memanggil Elliot. Mr. Robot merasa waktunya telah habis karena mereka telah berhasil mengejarnya. Dia berjanji, apapun yang orang lain lakukan, dia tidak akan pernah meninggalkannya. Elliot tidak mengerti karena mereka hanya Darlene dan Angela. Saat mereka mendekat, Elliot ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Darlene dan Angela justru balik bertanya dengan siapa Elliot berbicara. Terungkap jika sebenarnya ayah Elliot yang bernama Edward Elderson itu memang sudah meninggal dunia pada tahun 1995. Selama ini, ayahnya muncul sebagai halusinasi dalam pikiran Elliot akibat penyakit paranoid yang dideritanya. Dan faktanya, Mr. Robot itu adalah Elliot sendiri. Setelah kejadian tersebut, Angela justru merasa iri kepada Elliot. Dia sendiri tidak bisa berbicara dengan mendiang ibunya meskipun itu tidak nyata. Dalam perjalanan pulang, Darlene bertanya kepada kakaknya ini apakah dia ingat dengan semuanya, terutama saat mereka membentuk F Society yang selama ini kita kira ayah Elliot lah pencetusnya. Sampai di kantor E-Corp, Gideon baru tahu jika Tyrell telah dipecat dari perusahaan ini. Karena kondisi yang mendesak, dia minta dipertemukan dengan Scott.
Lagi-lagi dia harus kecewa karena Gideon pun baru tahu jika istri direktur teknologi itu ditemukan telah tewas. Kembali ke rumah, Angela dikejutkan dengan kedatangan Terry Colby dan tim pengacaranya. Dia datang bukan untuk kasus itu. Colby hanya ingin menawarkan sesuatu kepada Angela. Colby menyadari Angela bukan wanita biasa. Otak yang cerdas dengan kegigihannya terhadap sesuatu cukup menarik perhatiannya. Selain itu, dia mengetahui Angela sudah tidak bekerja lagi di Allsafe, karena itu dia bermaksud untuk memberinya pekerjaan yang cukup menjanjikan. Yang mengejutkan, Colby menawarkan Angela untuk bekerja di E-Corp, perusahaan yang sedang digugatnya. Kenapa ini tidak mungkin? Menurutnya, dalam bisnis tidak ada ruang untuk menaruh dendam. Catat itu. Terungkap, gugatan ini bisa mencapai 75 hingga 100 juta dolar, nilai yang sangat fantastis. Ternyata, bagi perusahaan konglomerat terbesar di dunia itu, nilai ini tidak terlalu besar. Karena faktanya, sejak penyerangan itu, perusahaan telah mengalokasikan dana hingga 5 kali lipat dari jumlah tersebut. Angela sepertinya tetap menolak, karena dia tidak mau bekerja di perusahaan yang telah membunuh ibunya. Colby kemudian memberi gambaran. Restoran-restoran cepat saji di jalanan menyebabkan diabetes bagi jutaan orang. Pabrik Woodbury pun mengakibatkan kanker paru-paru tiap jamnya. Beberapa bukti ini jelas tidak sedikit orang yang sedang merusak dunia. Colby memberi masukan tidak selamanya memperbaiki kerusakan harus dilakukan dari luar. Mengapa Angela tidak mencobanya dari dalam? Colby memberi kesempatan kepada Angela untuk mempertimbangkan penawaran ini hingga esok hari. Kembali ke apartemennya, Elliot mengigau kepada Darlene untuk menghentikan seluruh rencana ini. Elliot merasa peretasan yang dilakukannya selama ini bukan dilakukan olehnya. Darlene menegaskan semua ini nyata, dan Elliot yang merancang semuanya. Karena dia yakin jauh dari lubuk hatinya tindakan yang mereka lakukan ini benar. Setelah Darlene pergi, tak berselang lama Elliot dikejutkan dengan kedatangan Tyrell. Selama ini Tyrell sudah menduga Elliot-lah yang berada di balik semua ini. App Society server itu termasuk Colby dan kasus yang dihadapi Allsafe. Tyrell menyebut Elliot sebagai konstanta dalam semua variabel ini. Dengan mengenakan sarung tangannya, Tyrell menekan Elliot untuk memberitahu rencana besar yang sedang dilakukannya. Dia mengaku 2 hari yang lalu telah mencekik seorang wanita hingga tewas. Dengan santainya, psikopok dingin ini menceritakan sensasi yang dia rasakan saat melakukan pembunuhan tersebut. Bukannya merasa bersalah, Tyrell justru makin penasaran. Mendengar hal ini, Elliot dibuat diam ketakutan, tidak bisa menggerakkan mulutnya, apalagi lututnya yang noroktok. Di akhir episode ke-9 ini, Elliot mengajak Tyrell mengunjungi markas App Society. Elliot mengaku tidak tahu pasti berapa lama dia mengerjakan semua ini. Yang jelas, di lokasi ini dia mengenkripsi file. Seluruh catatan keuangan Evil Corp akan mustahil untuk diakses, karena kode enkripsinya akan terhapus otomatis begitu prosesnya selesai. Pusat data cadangan yang berada di Tiongkok dan Steel Mountain menjadi target serangannya. Jaringan AirDream pun tidak luput dari sasarannya. Tyrell memuji Elliot karena telah memikirkan semuanya dengan detail. Tyrell lalu bertanya dengan siapa Elliot bekerja. Dia mengaku hanya seorang diri. Karena itu, Tyrell secara resmi bergabung dengannya. Seperti yang pernah dia bilang sebelumnya, pada akhirnya mereka berdua akan bekerja sama. Apa sebenarnya pencapaian yang ingin Elliot dapatkan dari semua ini? Elliot menjawab, entahlah, yang jelas dia ingin menyelamatkan dunia. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.